Ini bukan film laga mata-mata. Ini bukan rekayasa dunia maya. Ini adalah kenyataan yang terjadi pada hari Minggu di salah satu ibu kota negara anggota NATO. Serangan terhadap kedutaan bukanlah hal sepele. Serangan terhadap kedutaan adalah serangan terhadap sebuah negara, dan hari itu Rusia menyatakan serangan terhadap mereka telah benar-benar terjadi. Minggu sore, udara Stockholm terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun di atas kompleks diplomatik Rusia, sebuah drone tak dikenal mulai mendekat secara perlahan. Di tangan operatornya, benda ini bukan sekadar alat pengintai. Drone itu membawa bejana kaca berisi cat. Sebuah senjata yang tampaknya sederhana, namun bisa menjadi berbahaya jika jatuh tepat mengenai seseorang. Dalam sekejap, benda itu dilepaskan. Kontainer cat menghantam tanah di dekat pintu masuk utama kedutaan Rusia. Ledakan warnanya menjadi simbol nyata dari aksi vandalisme yang terencana. Tidak ada korban jiwa, tapi pesan yang dikirimkan jelas. Kami bisa mencapai kalian kapan saja. Kedutaan Rusia tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan pernyataan keras, menyebut bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama. Sudah lebih dari setahun, kata mereka, berbagai bentuk gangguan dan serangan kecil, mulai dari telur busuk hingga cat semprot, menghantui misi diplomatik mereka. Yang terbaru ini hanya memperjelas satu hal, tak ada perlindungan yang memadai dari pihak Swedia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, tidak menahan diri. Dalam pernyataannya yang dirilis media Rusia TASS, ia menyatakan bahwa Stockholm akan segera menerima nota protes diplomatik. Bahkan lebih jauh, Zakharova menuntut Swedia untuk menjinakkan kaum ultrasnya. Swedia harus mengendalikan situasi dan secara ketat mematuhi Konvensi Wina, tegasnya. Tapi, apa yang sebenarnya dimaksud dengan Konvensi Wina? Dan mengapa ini menjadi sangat penting? Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik adalah fondasi hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Salah satu prinsip utamanya adalah negara tuan rumah wajib melindungi misi diplomatik asing yang ada di wilayahnya. Dalam pasal 22 konvensi ini ditegaskan, gedung misi diplomatik tidak boleh diserbu, dirusak, atau dijadikan target. Negara tuan rumah wajib mengambil semua langkah untuk melindungi kedutaan dan personelnya dari segala gangguan. Dan menurut Rusia, Swedia telah gagal menjalankan kewajiban ini. Serangan drone ini ternyata hanyalah puncak gunung es. Serangkaian insiden sebelumnya menunjukkan adanya pola yang mencurigakan. Januari 2024, seorang warga Ukraina menabrakkan mobilnya ke gerbang kedutaan Rusia. Pelaku ini bukan orang baru. Pada tahun 2015 dan 2018, ia juga terlibat dalam aksi-aksi serupa yang menyasar fasilitas diplomatik Rusia di Swedia. April 2024, lagi-lagi kaleng-kaleng cat dijatuhkan di depan gedung pembantu kedutaan Rusia, termasuk area tempat tinggal para staf, bahkan mencakup sebuah sekolah yang dikelola oleh kedutaan. Kedutaan menyebut bahwa semua laporan yang disampaikan kepada kepolisian Swedia tak pernah membuahkan hasil. Kenapa kedutaan Rusia di Swedia menjadi target? Jawabannya bisa ditelusuri sejak pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina
pada Februari 2022. Sejak saat itu, opini publik Eropa, termasuk di Swedia, berubah drastis terhadap Rusia. Muncul boikot, protes, vandalisme, bahkan aksi kekerasan simbolik, dari bendera Ukraina yang dikibarkan di kantor-kantor publik hingga gerakan aktivis yang menganggap Rusia sebagai agresor utama dunia modern. Kedutaan Rusia pun menjadi simbol kemarahan, dan simbol itu kini diserang satu persatu. Tapi apakah ini murni aksi para ekstremis anti-Rusia? Ataukah ada permainan politik yang lebih dalam? Pihak Rusia melihat ada unsur pembiaran dari pemerintah Swedia. Bagi mereka, kelambanan polisi, tidak ditanggapinya laporan, hingga nihilnya hasil penyelidikan menjadi bukti bahwa Swedia menutup mata. Di sisi lain, pemerintah Swedia belum memberikan pernyataan tegas yang mengutuk insiden drone ini. Sebuah sikap diam yang bagi Moskow hanya memperkeruh hubungan diplomatik. Dunia hari ini mungkin tidak sedang berada dalam perang dingin seperti era 1950, tapi ketegangan antara Rusia dan NATO kian menegaskan bahwa kita tengah menyaksikan bentuk baru dari perang psikologis dan simbolik. Ketika kedutaan diserang, itu bukan sekadar cat yang tumpah, itu adalah pesan bahwa batas antara diplomasi dan konflik kini semakin kabur. Penggunaan drone dalam serangan ini juga memunculkan pertanyaan baru. Apakah teknologi sipil kini menjadi alat perang politik? Drone yang awalnya diciptakan untuk keperluan komersial dan hiburan, kini digunakan untuk aksi-aksi provokatif dengan risiko cedera serius. Bejana kaca yang jatuh dari ketinggian bukan hanya sekadar protes, itu bisa melukai, bahkan membunuh, dan itu menjadikannya potensi tindakan kriminal serius. Reaksi Rusia yang cepat dan keras memperlihatkan betapa seriusnya mereka menanggapi insiden ini. Dunia internasional pun terbelah. Beberapa pihak menyayangkan tindakan ekstrem terhadap fasilitas diplomatik, tapi yang lain justru menyalahkan Rusia atas berbagai ketegangan yang mereka picu sendiri di Eropa. Lalu, di manakah posisi netral itu sekarang? Ketika hukum internasional dilanggar, tapi pelakunya justru merasa sedang memperjuangkan keadilan. Besok, seperti yang telah ditegaskan oleh Maria Zakharova, Rusia akan mengirimkan nota protes resmi ke pemerintah Swedia. Pertanyaannya, apakah ini akan memicu balasan diplomatik? Apakah Swedia akan memberikan respons atau justru tetap membisu? Lebih jauh lagi, apakah insiden ini akan membuat Rusia menarik sebagian personel diplomatiknya dari Stockholm? Atau sebaliknya, meningkatkan pengamanan secara sepihak? Dunia tengah menunggu, dan diplomasi kini berada di ujung tanduk. Dalam konflik geopolitik modern, tidak ada lagi garis yang jelas antara aksi sipil dan perang negara. Bahkan satu drone kecil yang dikendalikan dari jarak jauh bisa menjadi percikan yang membakar hubungan antar negara. Apakah ini sebuah protes politik? Apakah ini terorisme? Atau hanya ekspresi ekstrem dari kebencian pribadi? Apapun itu, kedutaan bukan tempat untuk mengadu nyali. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nyawa manusia, tetapi stabilitas dunia. Stockholm mungkin masih terlelap dalam ketenangan khas Skandinavia, tapi dalam satu kompleks kecil di ibu kota itu, ketegangan meningkat dan dunia kini mengamati dengan cermat. Drone telah berbicara, sekarang giliran diplomasi yang harus menjawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.